Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan diskusi kami tentang ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah diskusi di mana bangsa yang mencerminkan kedaulatan dan keteguhan dalam menghadapi ancaman, gangguan, dan tantangan. Tujuan utamanya adalah menjamin kelangsungan hidup negara dan menjaga keutuhan NKRI. Ada beberapa tujuan ketahanan nasional. Yang pertama, menjaga keutuhan dan menjamin wilayah NKRI. Yang kedua, menjaga kedaulatan bangsa. Yang ketiga, menjamin keamanan nasional. Dan yang keempat, mendukung pembangunan nasional. Selamat sore, saya Mukhtar Atorik dari kelompok 5 PKN dan saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Lanjut dari asas ketahanan nasional. Asas kesejahteraan dan keamanan mencakup dua dimensi utama dalam ketahanan nasional, yaitu kesejahteraan atau prosperity dan keamanan atau security. Asas kedua yaitu komprehensif dan integral, menyeluruh dan terpadu, mencakup seluruh aspek kehidupan nasional. Asas ketiga yaitu kekeluargaan, mementingkan musyawarah dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah. Hakikat ketahanan nasional ada tiga, yaitu keuletan dan ketangguhan suatu bangsa dalam mengembangkan kekuatan nasional. Kedua, bersifat menyeluruh dan terpadu. Dan yang ketiga, berdasarkan kondisi geografis, kekayaan alam, serta budaya bangsa. Aspek-aspek ketahanan nasional atau Astagatra, yaitu gatra alamiah atau trigastra, gatra geografi, letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, gatra kekayaan alam, potensi sumber daya alam, dan gatra ketiga yaitu gatra kependudukan, yaitu jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk. Kemudian ada gatra sosial atau Pancagatra. Gatra pertama yaitu ideologi, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Gatra kedua politik, yaitu stabilitas politik nasional. Gatra ketiga ekonomi, sebagai ketahanan ekonomi dalam menghadapi globalisasi. Gatra keempat sosial budaya, yaitu keanekaragaman budaya dan sosial masyarakat. Dan gatra kelima yaitu pertahanan dan keamanan, kemampuan pertahanan negara dan keamanan dalam negeri. Saya akan lanjut membacakan materi ancaman terhadap ketahanan nasional. Yang pertama, ancaman militer, inovasi, agresi dari negara lain. Sedangkan ancaman non-militer, terorisme, radikalisme, perang siber. Ancaman ideologi dan budaya, antara lain penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila, degradasi moral. Sedangkan ancaman ekonomi, ketergantungan pada negara lain, krisis ekonomi. Yang berikut upaya meningkatkan ketahanan nasional. Yang pertama, pendidikan wawasan kebangsaan. Yang kedua, penguatan ideologi Pancasila. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM. Yang keempat, pembangunan ekonomi merata. Yang kelima, pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan. Dan yang keenam, pelestarian budaya nasional. Kesimpulan, ketahanan nasional adalah konsep strategis yang mencerminkan kedaulatan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan demi menjaga kelangsungan hidup negara. Dengan pendekatan menyeluruh melalui aspek geografi, sumber daya, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, ketahanan nasional menjadi dasar penting dalam menjaga kedaulatan dan memperkuat pembangunan. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus berperan aktif dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional demi terciptanya negara yang kuat, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Itu aja presentasi dari kami. Terima kasih. Bagaimana sejauh mana pemerintah telah berhasil melibatkan sektor swasta dalam mendukung ketahanan nasional. Swasta
swasta dalam mendukung ketahanan nasional. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, mana yang lebih penting antara ketahanan pangan dan ketahanan energi jika anggaran negara terbatas? Mana yang lebih penting di antara ketahanan pangan atau ketahanan energi jika anggaran negara terbatas? Udah capek ya? Atau ketahanan energi jika anggaran negara terbatas? Jika anggaran negara Saya dari kelompok 4 bertanya, apa hubungan antara ketahanan ideologi dan ketahanan nasional? Jawab dulu nggak apa-apa. Dijawab dulu. Penguatan ideologi Pancasila. Penguatan ideologi Pancasila. Ya, cara supaya Bukan. meningkatkan ketahanan nasional. Ideologi dalam konteks Indonesia adalah Pancasila. Landasan filosofis dan pandangan suatu bangsa, ia memberikan identitas arah dan tujuan bagi seluruh elemen bangsa. Tanpa ideologi yang kuat dan arah dan identitasnya membuatnya rentan terhadap pengaruh asing atau perpecahan internal. Yang kedua, pemersatuan. Ideologi yang diterima dan diamalkan oleh mayoritas rakyat berfungsi sebagai perekat sosial. Ia menyatukan berbagai perbedaan, suku, agama, ras, dan golongan menjadi satu kesatuan bangsa. Yang ketiga, sumber kekuatan moral. Ideologi memberikan nilai-nilai moral dan etika yang memandu perilaku individu dan kolektif.
Ini membentuk mentalitas dan karakter bangsa yang ulet, tangguh, dan rela berkorban demi kepentingan bersama. Yang berikut pengaruh pada aspek lainnya ketahanan nasional. Yang pertama, politik. Ideologi mempengaruhi sistem politik, pengambilan kebijakan, dan legitimasi kekuasaan. Ketahanan ideologi akan menghasilkan sistem politik yang stabil dan partisipatif yang mendukung ketahanan nasional. Yang kedua, ekonomi. Ideologi dapat memadu pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat, adil, dan mandiri, sehingga menciptakan ketahanan ekonomi. Yang ketiga, sosial budaya. Ideologi menjadi filter terhadap berpengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa, serta memperkuat kearifan lokal dan persatuan sosial budaya. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Ideologi menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme yang merupakan pendorong utama kesadaran bela negara dan semangat juang untuk mempertahankan kedaulatan. Secara sederhana, jika ideologi suatu bangsa kuat, diyakini dan diamalkan oleh rakyatnya, maka aspek-aspek pertahanan nasional lainnya atau politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan akan ikut kuat dan kokoh. Sebaliknya, jika ketahanan ideologi melemah, misalnya karena infiltrasi ideologi asing, lunturnya nilai-nilai luhur, atau keraguan terhadap ideologi sendiri, maka akan berdampak negatif pada seluruh aspek ketahanan nasional, membuat bangsa rentan terhadap perpecahan dan ancaman. Itu aja. Cukup? Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Kalau sudah, Ternyata ketahanan nasional di lingkungan mahasiswa antara lain. Yang pertama, mengikuti organisasi kemahasiswaan yang menanamkan nilai kebangsaan dan kepemimpinan seperti BEM dan UKM bela negara. Yang kedua, mengadakan diskusi atau seminar kebangsaan untuk memperkuat pemahaman terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, menjaga toleransi antar mahasiswa lintas suku, agama, dan budaya untuk memperkuat persatuan kampus. Yang keempat, berinovasi dan melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Silakan disimpulkan dan ditutup. Baca cepat itu kesimpulan baca.